Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Untuk video hari ini, aku akan story time menceritakan pengalaman aku melahirkan anak kedua menggunakan metode ERAX. Karena ini banyak banget ditanyain di Instagram aku. Jadi untuk bunda-bunda di luar sana yang lagi mempersiapkan lahiran anaknya, stay tune terus. Jadi di sini aku akan mulai dari protokol kesehatannya dulu. Untuk 1 hari sebelum aku lahiran itu, dokternya minta aku untuk PCR dulu, karena hasilnya itu malam hari atau besok paginya. Aku PCR suami aku, kemudian sama bawa materai 10.000 untuk tanda tangan surat pernyataan suami aku masuk ke dalam ruang operasi. Nah, alhamdulillahnya di rumah sakit tempat aku lahiran itu ternyata PCR-nya cepat hasilnya, dan malam hari aku udah bisa dapetin hasilnya. Tapi sehari sebelumnya itu ibu bidan atau susternya itu minta aku untuk tunggu telepon dari mereka untuk memberitahu jam berapa aku bisa masuk ke dalam rumah sakitnya. Nah, besoknya itu aku ditelepon sekitar jam 10-an, ternyata aku bisa masuk ke rumah sakit itu jam 5 sore. Jadi kalau misalnya untuk prosedur sesar yang terencana atau yang ERAX yang aku kemarin jalannya itu, 1 hari sebelumnya itu aku sudah harus di rumah sakit, karena kan malamnya itu aku harus puasa sekaligus ngecek detak jantung, pergerakan, sama nantinya itu 2 jam sebelum aku sesar itu dikasih air minum. Air minum itu air gula 2 jam sebelumnya. Nah, jadi aku mulai puasa itu jam setengah 3 pagi. Aku masuk ke rumah sakit itu sekitar jam 5-an, jam setengah 6-an gitu. Jam setengah 3 pagi itu aku makan berat sama minum, dan sesudah itu aku udah nggak boleh makan dan minum lagi. Minum boleh tapi sedikit banget. Habis itu aku istirahat, tapi pada dasarnya aku di situ udah nggak tenang, jadi aku nggak tidur. Ditambah lagi anak pertama aku juga kan nginep di rumah tantenya, jadi kita telepon-teleponan. Jadi aku usahain untuk biar lebih tenang aja, jadi teleponan sama anak pertama aku. Terus sama 2 jam sebelumnya tuh baru tuh aku diminumin air gula. Nah, sesudah itu aku persiapan masuk ke dalam ruang operasi. Aku dan suami aku biasa anestesi segala macam. Dan proses ERAX ini tuh terbilang sangat amat cepat ya, dari awal sampai akhir itu, dari mulai pokoknya dari awal bener-bener prosesnya tuh sangat amat cepat, nggak nyampe 30 menit, sekitar 30 menitan itu aku udah bisa keluar dari ruang operasi. Kemudian aku lanjut masuk ke ruang observasi. Jadi harusnya tuh aku selama 6 jam tuh di situ. Tapi karena memang pada dasarnya aku bertekad untuk 1 kali 24 jam aku harus sudah bisa keluar dari rumah sakit. Sesudah operasi itu aku fokusin diri aku untuk berusaha menggerakkan jari-jari kaki aku, karena kan memang kalau misalnya kita dioperasi itu kan dari bagian perut ke bawah itu kan kayak mati rasa, kesemutan gitu ya. Jadi aku berusaha fokus untuk menggerakkan jari-jari. Sesudah jari-jari aku bisa digerakkan, aku berusaha menggerakkan kaki aku, terus mulai ngangkat lutut pelan-pelan, terus mulai gerak ke kanan dan ke kiri. Jadi pokoknya saran aku untuk ibu-ibu di luar sana, memang yang namanya ERAX itu mempermudah kita untuk lebih cepat bergeraknya dan tidak sesakit sesar konvensional. Tapi tetap aja ada terasa sakitnya gitu. Tapi kalau misalnya pada saat kita recovery itu tidak dibiasakan sakitnya, atau misalnya tidak berusaha untuk mau bergerak, yang ada nggak akan bisa cepat gitu. Jadi saran aku, ibu-ibu mau bergerak gitu, jadi jangan cuma diem rebahan aja, jangan gitu. Nah, sesudah itu ternyata aku 2 jam kurang itu aku udah bisa mengangkat bokong sendiri, jadi kayak untuk naikin badan gitu, sama untuk duduk seperti biasa. Nah, karena proses recovery aku terbilang cepat, jadi aku nggak sampai 6 jam di ruang observasi. Sesudah itu aku udah langsung naik ke ruang monitor bersalin. Jadi aku ditunggu di situ, karena pada saat di situ aku dicopot kateter sama mulai berdiri dan juga jalan. Nah, ini tuh proses yang penting juga, makanya kenapa aku bilang sesudah operasi itu ibu-ibu jangan cuma diem aja gitu. Jadi usahakan mau fokus untuk menggerakkan badannya, menggerakkan daerah terutama yang kaki gitu, karena dengan begitu proses yang namanya recovery itu cepet banget. Jadi aku nggak nyampe 6 jam tuh, bahkan 6 jam aku udah bisa mandi sendiri gitu. Dan pada saat proses berdiri itu sakit banget jahitannya, cuman karena aku latihannya itu berdiri kemudian duduk lagi, berdiri duduk lagi, jadi otomatis otot-otot yang di daerah jahitan itu terbiasa dan jadi lebih lebih lentur lah istilahnya. Jadi kemudian aku mulai berjalan pelan-pelan, tapi sesudah itu ya udah aja gitu, biasa bisa jalan kayak biasa. Makanya aku bilang kurang dari sekitar 6 jam itu aku udah balik ke kamar aku gitu. Dari situ aku udah bisa mandi sendiri,
terus udah bisa beraktivitas, dan ditambah lagi yang paling penting tujuan aku menggunakan Erax ini supaya bisa ngurus bayinya sendiri, karena kan memang babynya itu di dalam kamar sama aku pindah rumah sakit itu karena memang perawatan bayinya itu barengan sama aku di dalam kamar gitu. Terus udah gitu aku bisa gantiin popok dia, bisa nyusui, pokoknya udah kayak biasa gitu, kayak rutinitas biasa. Nah, kemudian besokannya itu aku konsultasi lagi sama dokter anak sama dokter kandungan aku juga. Kira-kira aku udah bisa pulang apa enggak. Jadi bener-bener 1 kali 24 jam itu aku udah bisa pulang. Anak aku juga alhamdulillah sehat walafiat. Terus semuanya nggak ada masalah. Jadi ya dokter juga bilang ya udah kalau misalnya udah mau pulang ya nggak apa-apa gitu, karena memang kondisi aku sudah memungkinkan aku untuk pulang, babynya juga sehat. Jadi itu dia kenapa nanti aku akan bikin video terpisah supaya lebih detail lagi gimana caranya supaya recovery sesudah sesar itu lebih cepat gitu. Nah, sekarang mengenai keperluan biaya atau administrasinya. Kemarin itu pembayarannya aku menggunakan pribadi atau debit. Jadi bukan pakai asuransi. Saran aku untuk ibu-ibu di luar sana yang mungkin nantinya pengen lahiran sesar eras tapi pengen menggunakan asuransi, saran aku tanya ke rumah sakit tempat tujuan bunda nanti lahiran, kira-kira keperluannya apa aja, berkas-berkas yang diperlukan apa aja. Jadi nanti pada saat hari H, pada saat beberapa hari sebelumnya misalnya booking untuk sesar itu udah lengkap semuanya, jadi nggak stres. Terus udah gitu untuk biayanya sendiri kisarannya itu sekitar 36 juta sampai 40 juta di rumah sakit aku yang kemarin itu. Terus untuk sesudahnya sekitar 10 harian kalau nggak salah seingat aku, itu aku balik lagi ke rumah sakit karena untuk cabut jahitan. Udah itu aja sih sebenarnya, sama paling 4 hari sesudahnya itu babynya kontrol lagi untuk ngecek gimana kira-kira bilirubinnya, alhamdulillah semuanya lancar, jadi nggak ada masalah. Nah oke deh habis itu dia tadi story time pengalaman aku melahirkan menggunakan metode Erax. Tapi intinya metode Erax itu bukan berarti nggak sakit. Di sini aku mau menggarisbawahi kalau misalnya banyak yang berpikir kalau lahiran sesar itu gampang, atau misalnya sekalipun lahiran Erax itu dibilangnya nggak sakit, nggak kerasa sama sekali, itu salah banget. Aku sakit bahkan sampai aku menggigil, dan di situ aku pengen tekankan kalau yang namanya metode Erax ini setidaknya mengurangi rasa sakit dari sesar konvensional yang biasa. Karena kalau misalnya sesar yang pertama, aku udah ngerasain sesar yang pertama dan aku udah merasakan juga lahiran normal juga di anak pertama aku, karena memang anak pertama aku itu harusnya normal, tapi karena memang udah 2 jam bayinya nggak turun-turun, aku harus sesar yang konvensional dan itu sakit banget. Kemudian pada saat aku beralih ke sesar yang Erax ini memang terbilang untuk pergerakan aku untuk bergerak itu lebih mudah, tapi untuk pada saat dia itu aku bilang untuk berdiri itu luar biasa sebenarnya, sakit bagian perutnya. Cuman di situ aku berusaha untuk atur pernafasan, dengan begitu tuh bener-bener mengurangi rasa sakit. Dan dari situ aku mulai untuk ternyata memang harus banyakin gerak untuk terutama di awal-awal sesudah sesar, karena untuk melatih daerah yang jahitannya itu tapi harus benar-benar dikontrol sama suster ataupun didampingi sama suami aku waktu kemarin tuh. Jadi aku di sini mau bilang kalau sesar Erax itu bukan berarti nggak sakit, ya tetap aja ngerasain sakit gitu. Cuman setidaknya kita bisa recovery lebih cepat dibandingkan sesar yang konvensional. Oke deh, tapi sekian dulu video dari aku. Semoga berguna untuk bunda-bunda di luar sana. Kalau misalnya ada pertanyaan, tinggal komen aja di bawah. Nanti insya Allah akan aku balas satu persatu kalau misalnya ada pertanyaan tentang lahiran atau metode Erax ini. Oke deh, sekian dulu. Bye!